Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Rizka Sari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi mengenai Google Ads atau Google AdWords. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai Facebook Ads, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai Google Ads atau Google AdWords. Sebelumnya, untuk menunjang aktivitas pemasaran yang sedang dijalankan, tersedia berbagai macam platform yang dapat dipilih seorang marketer. Tujuan penggunaannya cukup beragam, mulai dari untuk meningkatkan trafik hingga meningkatkan penjualan. Dan salah satu tool yang banyak digunakan untuk mendukung kegiatan pemasaran online adalah Google Ads. Nah, sebagai tools yang sangat powerful, masih banyak orang yang belum mengenal Google Ads. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini saya akan memaparkan materi mengenai Google Ads atau Google AdWords. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama yaitu apa sih Google Ads itu? Nah, Google Ads merupakan platform periklanan online yang berbayar di Google. Awalnya, Google Ads ini bernama Google AdWords sebelum akhirnya berganti nama pada tahun 2018 menjadi Google Ads. Meski begitu, layanan yang ditawarkan tetap sama, yaitu pengiklan membayar per klik atau CPC, atau pengiklan membayar per tayangan atau impresi, atau disingkat juga CPM, yang didapatkan dari iklan tersebut. Nah, iklan yang ditayangkan tidak hanya di mesin pencarian Google, tetapi sekali pemasangan iklan dengan Google Ads, iklanmu akan tayang di halaman mesin pencarian atau SERP, YouTube, blog, hingga Google Display Network. Google Ads juga merupakan cara yang efektif bagi bisnis untuk mendatangkan trafik yang berkualitas ke website atau landing page produk atau layanan hingga mendapatkan pelanggan yang sesuai dengan produk atau layanan yang kamu tawarkan. Selanjutnya, Google Ads menyediakan jenis campaign yang bisa Anda pilih untuk beriklan dengan menyesuaikan copy iklan, baik itu video, gambar, toko online, aplikasi, dan lain-lain. Anda bisa memilih salah satu dari jenis campaign Google Ads berikut ini. Yang pertama ada Search Network Campaign. Adalah iklan yang muncul di halaman hasil pencarian baik itu Google Search, YouTube, Maps, hingga Google Shopping saat pengguna mengetikkan keyword untuk mencarinya. Biasanya ada penanda dengan tulisan ad yang tebal berwarna hitam untuk membedakan antara search, iklan, dan yang bukan iklan. Kemudian di samping ada contoh search network campaign yang dapat ditemukan oleh pengguna. Pada contoh di samping, kalau Anda mengetikkan keyword Adidas, maka akan muncul di halaman hasil pencarian. Pada peringkat atas ada website toko Adidas Indonesia, dan baru pada peringkat kedua ada website Adidas Official. Hal ini menarik orang dalam suatu cakupan wilayah yang ingin membeli produk Adidas dengan membelinya di toko Adidas Indonesia. Yang kedua ada shopping campaign. Shopping campaign merupakan salah satu jenis campaign yang berguna dalam menampilkan detail produk. Kamu dapat menjalankan shopping campaign melalui Google Merchant Center. Google akan menggunakan data informasi produk kamu, bukan berdasarkan keyword yang diketik user, namun untuk menentukan bagaimana dan di mana untuk menampilkan iklan tersebut. Nah, di samping terdapat contoh shopping campaign yang dapat kamu lihat. Yang ketiga, ada display network campaign. Melalui campaign ini, kamu bisa menayangkan iklan visual dan menempatkannya pada orang-orang yang mengunjungi website orang lain, Gmail, dan YouTube. Nah, iklan ini sendiri juga merupakan fleksibel dalam hal gaya. Nah, iklan ini bisa dalam bentuk multimedia berupa GIF, teks, video, atau gambar. Dan contohnya dapat kamu lihat pada gambar di samping.
Selanjutnya ada video campaign. Jenis campaign Google Ads lainnya ada pula yang berbentuk video. Nah, iklan video ini ditampilkan sebelum, di tengah, bahkan sesudah tayangan video YouTube selesai diputar. Nah, selain dalam video campaign juga muncul ketika pengguna mengetikkan keyword di pencarian YouTube hingga kemudian dapat menarik perhatian pengguna. Contoh dari video campaign dapat kamu lihat di atas samping. Yang kelima ada app campaign. Nah, Google Ads Campaign ini dapat mempromosikan aplikasi mobile kamu yang dapat diunduh dari smartphone atau tablet melalui iklan yang ditampilkan di hasil pencarian Google, YouTube, Google Play, Google Display Network, dan masih banyak lagi. Dan contohnya kamu dapat lihat di samping atas. Dan jenis yang terakhir ada apps campaign di Google Play. Tidak seperti jenis iklan lainnya, kamu tidak perlu mendesain iklan apps campaign jenis ini. Nah, sebagai gantinya, tinggal berikan saja informasi dan target audiens aplikasi mobile kamu kepada Google, lalu ajukan penawaran atau bid, dan Google akan melakukan sisanya untuk kamu dan menampilkan iklan aplikasi di hadapan audiens yang tepat. Contoh dari iklan jenis ini dapat kamu lihat pada gambar di samping atas. Pembahasan selanjutnya ada kelebihan menggunakan Google Ads. Nah, di sini saya akan menjelaskan 6 kelebihan dari menggunakan Google Ads. Yang pertama, meningkatkan lead dan customer. Yang kedua, mendapatkan ROI yang tinggi. Yang ketiga, hasil yang cepat dan transparan. Yang keempat, beriklan di platform yang traffic tinggi dan berkualitas. Yang kelima, mengenal lebih dalam target pasar. Dan yang keenam, cara pemasaran yang fleksibel. Nah, kelebihan yang pertama ada meningkatkan leads dan customer. Salah satu Google Ads dan kegunaannya ialah meningkatkan lead atau data calon pelanggan dan kemudian menjadi pelanggan yang loyal. Nah, Google Ads adalah salah satu alat terbaik untuk menghasilkan prospek atau leads atau calon customer jika campaign Google Ads dijalankan dengan benar. Nah, maka berpotensi mendapatkan leads yang merupakan target bisnis kamu untuk menuju ke website, mengisi formulir keikutsertaan, atau yang lainnya. Kelebihan yang kedua adalah mendapatkan ROI yang tinggi. Sebelumnya, ROI adalah singkatan dari Return on Investment, merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi atau profitabilitas investasi serta membandingkan efisiensi sejumlah investasi yang berbeda. Nah, ROI mencoba mengukur secara langsung jumlah pengembalian investasi tertentu yang relatif terhadap biaya investasi. Nah, jadi hal lain dari Google Ads dan kegunaannya ialah kamu bisa mendapatkan ROI atau analisis efisiensi suatu investasi yang menghasilkan laba lebih tinggi. Karena fitur Google yang hanya membuat kamu membayar untuk iklan yang diklik orang ketimbang menyebar iklan dimanapun secara umum yang belum tentu dilihat orang yang tertarik. Kelebihan yang ketiga ada hasil yang cepat dan transparan. Nah, meski kamu harus merogoh kocek dengan channel marketing ini, namun hasil yang didapatkan akan instan juga. Selain itu, Google Ads juga memungkinkan kamu bisa dengan cepat mengidentifikasi dan menganalisis campaign yang telah dijalankan dengan Google Analytics. Nah, apakah berlangsung sukses atau tidak menghasilkan apa-apa, itu biasanya dikarenakan orang tidak tertarik atau menganggap isi iklan tidak sesuai dengan landing page-nya. Kelebihan selanjutnya adalah beriklan di platform yang traffic tinggi dan berkualitas.
Nah, Google dengan bangga selalu menayangkan iklan yang relevan dengan kontennya, menjadikan Google terus berkembang dan meningkatkan algoritma mesin pencariannya untuk menghasilkan iklan dari hasil pencarian yang paling relevan. Maka dari itu, jika sebuah bisnis memiliki biaya lebih untuk berinvestasi iklan di Google Ads, maka Google dapat mendatangkan trafik tinggi serta pelanggan potensial ke bisnis dari penayangan iklan di platformnya yang banyak dipakai orang setiap harinya. Kemudian yang kelima ada mengenal lebih dalam target pasar. Google Ads menghasilkan informasi tentang kebiasaan pelanggan dan persyaratan untuk dapat kamu pelajari. Nah, beberapa data yang mungkin dilaporkan Google ke kamu ialah mencakup kata kunci yang mereka gunakan untuk menemukan website, lokasi mereka, perangkat yang mereka gunakan, serta waktu dan hari mereka melakukan penelusuran. Nah, kamu dapat menggunakan informasi ini untuk meningkatkan produk dan layanan, serta untuk menyempurnakan upaya pemasaran hingga pembuatan campaign selanjutnya di Google Ads. Berkat informasi ini, kamu tidak membuang-buang uang untuk beriklan kepada orang yang tidak tertarik dengan apa yang kamu tawarkan atau bukan target pasar bisnismu sedari awal. Kelebihan yang terakhir ada cara pemasaran yang fleksibel. Nah, Google Ads cocok untuk semua jenis dan ukuran bisnis maupun organisasi. Kamu dapat menyesuaikan campaign iklan untuk fokus pada pengguna dengan jenis perangkat tertentu berdasarkan lokasi hingga website atau platform favorit Google yang sering mereka akses. Misalnya Google Search, Google Maps, atau YouTube. Nah, hal fleksibel lainnya juga dari Google Ads adalah kamu juga dapat menetapkan anggaran iklan sendiri untuk campaign tertentu. Pembahasan selanjutnya ada kekurangan menggunakan Google Ads. Di sini saya akan menjelaskan 3 kekurangan dari menggunakan Google Ads. Yang pertama yaitu terdapat keterangan pada iklan, yang kedua harga masih lumayan mahal, yang ketiga sistem pembayaran dengan kartu kredit atau PayPal. Kekurangan yang pertama yaitu terdapat keterangan pada iklan. Situs yang menggunakan layanan Google Ads atau Google AdWords tentu dibedakan kemunculannya di pencarian Google. Memang akan masuk peringkat pertama, kedua, atau ketiga di halaman pertama. Namun terlihat keterangan tulisan iklan yang menunjukkan bahwa situs kita naik bukan karena SEO. Nah, yang notabene banyak pengguna Google yang suka memilah-milah untuk masuk ke halaman tertentu dan enggan masuk ke halaman yang berisi iklanan. Akan lebih baik jika keterangan iklan tersebut dihilangkan. Kekurangan selanjutnya yaitu harga yang masih lumayan mahal. Nah, biaya Google Ads masih terbilang lumayan mahal. Bahkan menurut kabar angin yang beredar di Eropa dan Amerika, layanan Google Ads memperkerjakan beberapa AdWords qualified individual dan jarang sekali yang menerima klien dengan anggaran untuk layanan di bawah 1.000 US dollar. Nah, berbeda di Indonesia yang masih fleksibel dalam anggaran Google Ads. Nah, meski begitu, tetap saja dirasa masih mahal bagi UKM karena per kliknya berkisar antara 500 sampai 1.000 rupiah. Meskipun begitu, untuk bulan selanjutnya nominal per kliknya bisa dikurangi seminim mungkin. Dan kekurangan yang terakhir adalah masalah pembayaran. Seperti biasa, untuk layanan semacam ini pasti Anda sudah bisa menebak bahwa sistem pembayarannya pasti lewat kartu kredit atau PayPal. Nah, dan masalahnya tidak semua orang mempunyai kartu kredit, dan inilah yang membuat banyak orang agak enggan menggunakan layanan semacam ini. Pembahasan selanjutnya yaitu cara menggunakan Google Ads. Di poin ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar di Google Ads,
cara membuat iklan di Google Ads sampai pembayaran di Google Ads. Di langkah yang pertama, tentu saja Anda harus membuka Google Ads-nya terlebih dahulu. Langkah yang kedua yaitu buat akun Google. Anda juga bisa menggunakan akun Google pribadi Anda, namun jika Anda tidak ingin kotak masuk email Anda penuh dengan email dari Google Ads, Anda bisa membuat akun Google baru khusus untuk keperluan Google Ads saja. Langkah ketiga yaitu pilih goal. Setelah login ke AdWords, Anda akan diminta untuk memilih goal dari iklan Anda. Ada 3 pilihan goal yang disediakan AdWords dan pilih salah satu yang paling cocok dengan bisnis Anda. Anda bisa lihat dari contoh gambar goal di samping. Nah, goal pertama adalah menghubungi Anda melalui telepon. Jika Anda menjalankan bisnis yang kebanyakan transaksinya dilakukan via telepon, pilihlah goal pertama. Misalnya, Anda mengelola bisnis konsultasi yang menuntut klien untuk berbicara panjang melalui telepon. Pada pilihan goal kedua adalah mengunjungi toko fisik. Apabila Anda mengelola toko fisik seperti restoran, kafe, rumah makan, atau jenis usaha lain yang menuntut pelanggan untuk langsung mengunjungi toko, Anda bisa memilih goal kedua. Nah, contohnya bisa kamu lihat pada gambar di samping atas. Dan pada pilihan goal terakhir adalah mengunjungi website. Nah, jika transaksi usaha Anda kebanyakan dilakukan melalui website, sebaiknya pilihlah goal ketiga ini. Nah, dan pelanggan bisa langsung mengunjungi website Anda. Langkah yang keempat adalah pilih jangkauan lokasi. Selanjutnya, pilih jangkauan lokasi yang Anda targetkan, dan Anda bebas memilih jangkauan lokasi baik di Indonesia maupun luar negeri. Anda bahkan bisa mempersempit jangkauan lokasi ke kota atau provinsi tertentu. Dan caranya Anda dapat lihat pada gambar di samping atas. Langkah selanjutnya yaitu pilih kategori. Pilih kategori bisnis yang Anda kelola untuk memudahkan Google menentukan target audiens iklan Anda. Nah, contohnya dapat kamu lihat pada gambar di samping atas. Langkah yang keenam adalah buat copy iklan. Membuat copy iklan untuk paid search tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Google membatasi karakter untuk copy iklan Anda. Untuk headline, iklan Anda bisa menulis sampai 30 karakter. Sedangkan untuk isi iklan Anda bisa menulis sampai 80 karakter. Nah, dengan karakter terbatas, Anda dituntut untuk membuat iklan yang singkat, padat, jelas, dan tentu menarik. Nah, buatlah materi iklan yang berisi instruksi jelas apa yang harus dilakukan calon pelanggan ketika melihatnya. Langkah selanjutnya yaitu masukkan foto. Nah, pada langkah ini yaitu opsional, artinya Anda bebas memasukkan foto atau tidak. Nah, jika ingin memasukkan foto, pilih foto terbaik yang menggambarkan bisnis dan promo yang sedang Anda jalankan. Langkah berikutnya yaitu tentukan budget. Nah, jangan khawatir soal budget ketika menggunakan Google Ads. Google Ads menerapkan PCC atau Pay Per Click. Jika iklan Anda tidak diklik, maka Anda tidak perlu membayar. Nah, jadi Anda hanya perlu membayar ketika iklan diklik oleh target audiens Anda. Dengan cara ini, Anda bisa menghemat biaya iklan. Kemudian, Anda juga bebas menetapkan estimasi biaya. Jika ini adalah kali pertama Anda menggunakan Google Ads, sebaiknya pilih estimasi biaya terkecil. Setelah itu, evaluasi performa iklan Google Ads pertama Anda. Apabila performa iklan Anda menunjukkan hasil yang cukup baik, Anda bisa meningkatkan biaya secara bertahap untuk menjangkau lebih banyak konsumen atau audiens. Dan langkah yang terakhir adalah pilih metode pembayaran. Nah, di metode ini kamu hanya dapat bisa membayar menggunakan kartu kredit atau transfer bank
atau juga menggunakan PayPal. Jadi, meskipun Anda tidak memiliki kartu kredit, Anda juga tetap bisa memanfaatkan layanan Google Ads dengan membayar iklan lewat PayPal. Nah, itu tadi pembahasan mengenai Google Ads yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, Google Ads adalah program periklanan online yang disediakan oleh Google. Melalui Google Ads, Anda dapat membuat iklan online untuk menjangkau orang-orang yang tepat pada saat mereka tertarik pada produk atau layanan yang Anda tawarkan. Menggunakan Google Ads juga bisa memberikan Anda kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang bisa didapat yaitu seperti dapat meningkatkan leads atau customer, kemudian mendapatkan ROI yang tinggi, hasil yang cepat dan transparan, dapat mengenal lebih dalam target pasar, dan juga cara pemasaran yang sangat fleksibel. Nah, namun jika menggunakan Google Ads sebagai media periklanan, terdapat juga kekurangan yang perlu Anda pertimbangkan, yaitu masih terdapat keterangan pada iklan, harga masih lumayan mahal, dan juga metode pembayaran yang hanya dapat menggunakan kartu kredit, transfer bank, atau PayPal. Sekian materi mengenai Google Ads yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.